kita ketemu di media LPM. Kali ini kita ada kedatangan tamu dari Ketua LPM Kelurahan Gondrong. Malam Pak Arifin. Malam Pak Yujun, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol santai hal LPM di Gondrong. Dari bulan berapa deh yang Pak Arifin dilantik untuk di Kelurahan Gondrong, Pak? Sejarahnya nih dari LPM kita di Gondrong. Sejarahnya ya mungkin dari sekitar 7-8 bulan yang lalu ya. 7-8 bulan ya, sebelum dilantik sampai pas dilantik. Pas pengesahan dari kelurahan kan hampir 3 bulan lebih tuh Pak baru pelantikan. Tapi alhamdulillah teman-teman di Gondrong saya ajak gabung, saya ajak visi dan misi bahwasanya bagaimana LPM ini harus bangkit, LPM ini harus bersinergi dengan semua stakeholder yang di wilayah. Semua Pak, baik dari kelurahan, kelurahan mau dari lurah, staf dan lain-lain, forum RT dan RW, RW, RT, bahkan tokoh-tokoh masyarakat kita harus bersinergi. Karena memang kalau saya melihat LPM ini kompleksnya gini. Jadi memang kita adalah monitoring Pak. Monitoring setiap kegiatan, setiap program-program yang ada di wilayahan di wilayah tertentu. Dalam hal ini saya di Kelurahan Gondrong ya Pak. Jadi memang bagaimana LPM ini ikut hadir, ikut memonitoring program yang dari pemerintah, memastikan sampai ke masyarakat. Baik dari infrastruktur maupun dari PKH harus benar-benar nyampe. Karena memang itulah fungsinya LPM. Pada waktu pelaksanaan ada kendala apa di lapangan Ketua? Mungkin kalau kendala sih pasti ada ya Pak. Semua setiap kegiatan pasti ada. Cuman mungkin banyak dari masyarakat yang belum benar-benar mengenal nih LPM apa sih. Nah itu tugas kita memperkenalkan ulang lagi ke masyarakat. Mengedukasi. Karena banyak tokoh masyarakat bahkan enggak ya RT dan tokoh masyarakat sendiri banyak yang belum tahu LPM itu apa. Belum memahami. Dan tugas kita teman-teman di sini dari Kelurahan Gondrong mulai mengedukasi. Bahwasanya kita di sini, ayo kita kembangkan sama-sama wilayah kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sejahtera, kita harus bareng-bareng. Karena nggak ada dengan sendiri-sendiri itu kita akan sejahtera, dengan sendiri-sendiri itu kita akan sukses, nggak ada Pak. Paling nggak membantu program pemerintah. Paling nggak membantu, memastikan bahwasanya program pemerintah nyampe ke masyarakat. Nah, makanya itu ada bidang-bidang Pak. Kita bentuk kurang lebih ada bidang pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga nih, alhamdulillah nih. Setelah saya dilantik menjadi ketua LPM, saya bentuk anggota, termasuk ketua-ketua bidang, dan pertama kali yang kita garap itu adalah pemuda dan olahraga. Lewat ngidupin lagi nih. Hampir 16 tahun kompetisi antar RW yang ada di Kelurahan Gondrong nggak ada tuh Baju hilang lenyap. Dengan berdirinya Grand Lake City, kita nggak punya lapangan. Begitu nggak punya lapangan, ya nggak ada lagi tanah bocah main bola, stop. Dan kita timbulin lagi tuh antusiasme, kekangenan yang mau main bola. Jangankan anak muda, orang tua, aki-aki yang dulunya hobi main bola, kita gairahnya kita bangkitin lagi. Kita buat kompetisi antar RW. Nah, teman tuh dari tim bergerak urus perizinannya dan lain-lain. Kebetulan pas di tanggal pas di bulan Agustus. Di
bulan Agustus berbarengan dengan HUT kemerdekaan. Kita bangkitin lagi, kita buat kompetisi antar RW, dan alhamdulillah Pak, di luar ekspektasi. Antusiasnya tinggi. Wah, antusiasnya mungkin kalau dari 100%, masyarakat Gondrong yang hadir 70%, Pak. Karena kangen tadi. Karena kangen. Iya. Kangen. Karena kangen. Hampir 70% itu masyarakat hadir. Iya. Ada yang support anaknya, Iya. support babanya, Iya. support encingnya. Seru tuh. Seru, Pak. Artinya lelahnya kita, terus capeknya kita, membentuk kompetisi itu terbayar. Jadi faktor hadiah mah nggak jadi masalah. Faktor hadiah nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana nih kegiatan yang lama hilang, ada lagi. Walaupun cuma 3 hari kita dapat izinnya waktu itu. Alhamdulillah dibantu oleh pada waktu itu tokoh masyarakat Cipondoh, ya, mantan wali kota Tangerang, mantan wakil wali kota Tangerang, support, dan beliau juga yang membuka. Pada saat itu sebenarnya pada saat itu belum masa kampanye, tapi karena memang beliau tokoh masyarakat, kita minta bantuan ke beliau untuk konsep dan lain-lain. Alhamdulillah support dan beliau buka. Dan notabene juga kan pembina LPM. Yang pertama notabene beliau pembina LPM, yang kedua ketua PSSI Kota Tangerang. Pas. Jadi memang konsentrasi kepada bola itu luar biasa. Terus juga saya sampaikan ke teman-teman pemuda yang ada di wilayah. Tujuannya nggak cuma sampai di sini. Namanya itu kompetisi LPM Kelurahan Gondrong. Tujuannya bagaimana masyarakat kita, pemuda kita yang main bola berprestasi bisa ikut jenjang ke depan nanti, Pak. Pembibitan juga. Pembibitan. Jangan cuma main bola doang tapi nggak punya hasil. Kan kita nggak tahu nih. Barangkali di Kelurahan Gondrong ada yang punya skill, ada yang punya mentalnya bagus, yang mainnya bagus, yang diperlukan oleh Kota Tangerang untuk membawa nama Kota Tangerang. Kita kan nggak ada yang tahu. Caranya biar tahu gimana? Bikin kompetisi, kelihatan tuh Pak. Alhamdulillah hasil dari situ kita punya 2 tim. Yang pertama tim pemuda, yang kedua tim 40 up. 40 plus. 40 plus. Jadi kalau kita ada sparring 40 plus, udah siap. Pokoknya udah paling dulu. Yang penting mah sempak basah kata mereka. Yang penting mah sempaknya basah. Iya. Main bola nomor 3. Semangat mau menangan ini kali 40 plus itu. Itu termasuk saya. Jadi saya juga memang hobinya main bola. Jadi dengan begitu muncul lagi teman-teman yang kemarin bingung mau mainnya di mana karena nggak punya lapangan. Nah ini di kamera nih Pak nih. Nih buat pesan juga nih buat nanti nih pemimpin Kota Tangerang. Kalau bisa setiap kelurahan bikinin lapangan Pak. Nah setuju itu. Setuju gak Pak? Iya. Kalau bisa setiap kelurahan bikinin lapangan. Iya. Karena antusiasme mengakomodir kita. Gini. Cuman sepak bola yang bisa menyatukan semuanya Pak. Setuju. Ayo dah. Konflik ini sepak bola mah Indonesia Raya. Semuanya satu Pak yang lagu Indonesia. Dan kerja sama tim di situ. Kerja sama tim. Iya. Jadi udah nggak kelihatan lagi tuh yang tadinya musuh-musuhan. Iya. Dukungnya sama. Cuman sepak bola yang bisa menyatukan meredam semuanya. Iya. Itu filosofi yang nomor 1 yang saya. Kalau 40 plus kalau yang penting semangat. Yang penting semangat dulu. Main 10 menit mundur yang penting semangat. Yang penting mah semangat dah. Iya. Begitu. Tapi kalau begitu main seru. Iya. Seru. Nah dari situ akhirnya kan mereka juga bisa membantu. Karena yang kita swadaya masyarakat ya Pak. Iya. LPM artinya saya juga di sini nggak minta sama segala macam ya dari teman-teman dari mungkin babanya main bola, anaknya main bola, pembibitan ya dah tuh bantuin dah tuh kalau buat nyewa lapangan dan lain-lain. Artinya kita bikin kalau ada setiap event acara mau sparring mau apa ya mereka bantu. Engkoan lah ya. Iya. Mereka bantu. Artinya biar supaya anak muda kita main bola ada hasil paling enggak
Dari misalnya 22 atau 24 orang itu yang main bola, 1-2 orang ada yang jadi, Itu dia. Iya. kan begitu. Iya. Dan ini menjadi penjembatan juga. Iya. Jadi biar mereka tuh nggak bingung, buset gua kalau main bola kemana nih biar supaya punya. Ini sebagai alat pemersatu. Padahal gini, padahal kita harus yakin setiap wilayah pasti punya bibit yang bagus, Pak. Pasti ya. Setiap wilayah pasti punya bibit yang bagus. Cuman munculnya doang. Cuman itu Iya. kalau muncul tanpa kita mulai kan nggak Iya. jadi muncul. Medianya. Lain. Iya. Kita mulai. Nah, bagaimana dia naik ke permukaan nih? Iya. Nah, salah satunya itu. Iya. Nih dari media LPM. Iya. Makanya saya berharap media LPM ini bukan cuma untuk kelurahan Cipondo Indah doang. Siap. Kalau bisa kota Tangerang nih LPM, berita sekota Tangerang di bawah naungan media Kita LPM. mulai dari Kecamatan Cipondo. Kita mulai dari Kecamatan Cipondo. Jadi setiap pemberitaan yang merugikan masyarakat atau berprestasi, umumkan kepada masyarakat. Iya, kita mesti angkat. Mesti angkat. Terutama nilai-nilai di kelurahan, masing-masing run kita angkat ke permukaan. Saya setuju, Pak. Iya. Makanya saya antusias banget dan bersyukur banget saya bagian dari LPM dan saya punya saudara di Cipondo Indah mempunyai Iya. alat ini atau LPM media LPM ini. Tujuannya agar supaya yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak jadi ngeliat. Iya. Karena emang udah zamannya begini, emang udah modelnya zaman begini. Kalau kita ngikutin zaman nggak bakalan bisa, Pak. Aduh. Terus program unggulan Gondrong gimana, Ketua? Program yang pertama yang lagi kita bahas, yang lagi kita sedang berjalan, Iya. itu ada LPMnet. Oke. Nah, ini Pak. Apa keuntungan buat masyarakat itu? Gini, keuntungan yang pertama buat masyarakat, kita menciptakan internet yang murah, Pak. Oke. Terjangkau. Terjangkau. Harganya under 200.000 per bulan. Iya. Iya. Kalau kita udah lihat kemana-mana, provider yang ada semuanya di atas 200.000, Pak. Benar. 280, 320. Nah, kita hadir di LPMnet itu dari 185. Udah terima jadi nih masyarakat. Udah terima jadi 185 dengan kapasitas itu 5 handphone, 4 sampai 5 handphone. Oke. Yang kalau kita lihat di luar itu 280. Iya. 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 Nah, dari harga itu aja udah ngebantu, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan memberikan fee kepada masing-masing wilayah itu sebesar 10.000. Dalam hal ini RT dan RW. RW. Oh, Pak RW deh. Kita kasih per RW karena kalau ngitung per RT terlalu rame. Oke. Kita kasih ke kas RW. Iya. Contoh, kalau kas RW istilahnya 1 RW itu, yuk kita sama-sama bangun wilayah kita. 500 saja pelanggan kita di situ, Pak, di 1 RW. Iya. Itu kali 10.000, itu udah 5 juta per bulan, Pak. Bukan per hari, bukan cuma sekali, tapi berkelanjutan, kontinu terus. Iya. Iya. 1 bulan dari 500 itu 5 juta, Pak. Iya. 5 juta kali 12, 60 juta. Setahun. Kira-kira kalau RW itu angkasnya 60 juta setahun, misalnya kita beli ambulan 1, kebeli nggak, Pak? Dapat setahun. Kebeli. Iya. Tahun pertama bikin ambulan. Iya. Tahun berikutnya, Iya. apa yang nggak punya? Posyandu, bikin posyandu ada duitnya. Iya. Dari mana? Dari LPM. Minimal kegiatan yang Minimal kegiatan 17 Agustus, RW sama RT polanya nggak ngebet. Iya. Polanya nggak ngebet. Belum yang ini dulu. Iya. Minimal 17 Agustus, pala RT sama RW nggak ngebet, Pak. Dan warga pun jadi senang tuh. Warga jadi senang. Warga jadi senang. Jadi apa? Yang kita berikan ke masyarakat akan kita kembalikan lagi ke masyarakat. Iya. Nah, itu program yang kita lagi berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 80. Hampir 3 bulan nih. Ya pelan-pelan, step by step. Tapi gede kalau dalam 3 bulan pelanggan masuk segitu kan kita provider Ya, baru. provider baru. Memang saya juga merasa puas juga sih, Pak. Artinya gini, mungkin kalau kita lihat provider-provider yang lain, mungkin mereka sudah kuat dengan manajemen.
Iya. Kita LPM dengan swadaya dari teman-teman, tenaga dari teman-teman. Alhamdulillah saya punya tim udah orang yang nggak punya hitung-hitungan Pak. Iya, iya. Mau pagi, mau siang, mau malam kita minta bantuan datang. Artinya semua loyal. Loyal, tim saya loyal semua. Artinya mereka ya bener-bener orang sosial tuh udah nggak mikir Iya. waktu, udah nggak mikir duit, udah ayo gimana yang penting kita berbuat untuk masyarakat. Karena saya punya impian kalau dalam LPM Net ini kita bisa mencapai 5.000, itu kita sudah mempunyai kas untuk RW dan LPM itu kurang lebih setiap bulannya itu 100 juta. Waduh, luar biasa. Karena saya itu ini MOU awal ya Pak. Ya. Kalau sampai 5.000 dari MOU awal bisa kita lebihin Pak. Iya, Bisa minta kita dari 20.000 kita dapat 20.000, 10 buat RW, 10.000 buat pengelola LPM, ya kan? Itu kan MOU awal. Begitu udah 5.000 kan otomatis kita juga minta kuenya yang lebih gede buat masyarakat. Iya. Ya kan? Udah 100 juta. Bayangin setiap bulan kas kita 100 juta. Berapa banyak itu bisa bantu masyarakat? Berapa banyak? Iya. Berapa banyak kita bisa hidupin UMKM? Itu dia. Bahkan kalau udah setiap bulan seperti itu saya mau ciptain koperasi. Iya. Lanjutan. Itu next. Tapi itu project itu udah ada di otak saya. Iya. Bagaimana kita punya koperasi berbasis LPM. Koperasi itu kan ada sekunder, ya kan? Primer. Iya. Nah, tinggal kita pilih tuh maunya yang mana tuh. Mana yang cocok? Mana yang cocok di masyarakat. Itu dia. Gitu. Terus dari mana modal dasar? Modal dasar ya itu uang kas. Iya. Karena kan syaratnya bikin koperasi ada 250 juta plus 200 anggota. Iya. Dan itu saya dengar nanti mau adain bazar, betul Tuan? Insya Allah kita lagi garap proyeknya. Rencana kita mau adain bazar UMKM Kelurahan Gondrong. Ya. Lokasi di mana? Lokasi di halaman depan luar ya. Cuman memang lagi saya garap untuk perizinan dan lain-lainnya. Jadi tujuannya bagaimana kita menumbuhkan minat UMKM kita. Setuju. Ya, karena kalau nggak kita mulai, kalau nggak kita ciptain, ya mereka akan. Dan itu memang bazar itu diambil dari UMKM yang ada di Kelurahan Gondrong. Yang ada di Kelurahan Gondrong Pak. Semua. Yang ada di Kelurahan Gondrong, UMKM, pedagang-pedagang menengah, kita undang, kita ciptakan programnya, kita ciptakan marketnya. Jadi ini kelemahan. Kenapa sih UMKM di kita nggak maju? Ini kelemahan. Karena mereka cuma memberikan materinya Pak. Tanpa dipikirin lagi setelah gue pembekalan materi dan lain-lain. Ini orang outputnya nih. Iya, ini orang bisa nggak? Iya. Kan gitu. Nggak didampingin sampai jalan. Pendampingan. Harus berikan materinya, ajarin materinya, dampingin. Yang ketiga apa? Kasih marketnya Pak. Kasih marketnya. Ya, karena kalau kita cuma dikasih pelajarannya doang, orang udah bisa. Tapi marketnya nggak dikasih. Itu paling penting market sih. Lah iya, orang bikin doang yang beli siapa, nggak ada. Gimana coba? Kendalanya memang. Ya itu makanya pemerintah ya harus bebenah, harus benar-benar melihat. Karena penumbuhan ekonomi yang saya pelajarin, yang saya sering baca, saya lihat, salah satu yang aspek besar itu ya UMKM. Bagaimana UMKM bisa maju dan mereka akan menjadikan atau menyerap lapangan pekerjaan kan. Jadi UMKM sebagai penopang. Lah iya, jadi kalau satu UMKM bisa ngajak orang kerja 2 atau 3 orang kan. Setuju, banyak yang terserap. Terserap. Iya. Jadi pengangguran berkurang di wilayah. Kan begitu. Kalau ada 2.000 atau 1.000 UMKM yang ada di wilayah kita ini bisa bawa 3 orang, udah 3.000 Pak orang yang bekerja. Setuju. Nggak perlu kita nunggu pabrik-pabrik besar. Iya. Nggak perlu. Karena khawatirnya di UMKM. Makanya itu saya kemarin salah satunya dengan tim bentuk bazar konsep ya Pak. Konsep dimana
1 bulan itu kita isi dengan UMKM, terus kita bikin panggung. Nah, panggung nih kita panggil, undang teman-teman kita, saudara-saudara sekota Tangerang, musisi-musisi nih. Banyak Pak musisi-musisi kota Tangerang, ya kan, musisi tradisional, ya kan, band, terus Ray Julius, kita samain rata harga dia supaya murah. Tuh, mudah-mudahan minta doanya nih, minta doanya. Ini saya akan libatin juga LPM media nih, jadi biar supaya speak up terus nih kegiatan-kegiatan, apalagi bulan Ramadan. Kok bisa di situ untuk provider medianya, media sosialnya dari sini yang minta. Siap. Ada kan yang ngelola media sosialnya. Kan orang sekarang mau dipiralin dulu Pak bahasanya. Benar. Ya, biar orang yang dari mana aja nyampe. Market yang dagang orang gondrong, ada yang uli, ada yang dodol. Itu yang seru. Ada kerak telur. Asli. Iya. Aslinya. Kecincin. Iya. Asli. Iya. Tapi marketnya kita bagaimana? Marketnya bisa luas. Jadi orang dari Cimone bisa ada baja di sana, jualnya kayak cincin. Yang di sana kagak ada, ya kita ada. Dia datang beli. Dia datang beli. Nah itu tujuannya. Tujuannya itu. Terus juga ada baju. Jadi semua merasakan dan bermanfaat buat masyarakat luas itu. Kalau saya bilang ke teman-teman, sudah waktunya kita ambil alih di wilayah kita. Jangan kita mau jadi penonton mulu. Mau sampai kapan kita jadi penonton? Orang luar yang nggak punya kepentingan di wilayah, yang mengambil hasilnya. Mau sampai kapan jadi penonton? Betul. Harus jadi pemain. Kita yang kelola. Terus kalau kita udah kelola dengan bagus, kan nanti hasilnya juga balik ke masyarakat lagi. Dari masyarakat untuk masyarakat. Terakhir untuk ini ke DPC mungkin ada apa yang kita butuhkan dan dukungan dari pemerintah khususnya. Yang pertama sih kalau saya untuk DPC dukungan pemerintah, kita minta penguatan. Bahwasanya pada saat kita melihat sesuatu yang real di wilayah kita, atau contoh ada pengerjaan proyek infrastruktur yang kita anggap amdalnya ini berbahaya. Jadi pada saat kita buat laporan itu, kita layangkan ke DPC dan ke DPD, itu siapa yang bisa nerima? Dan langsung dieksekusi, gak cuma diterima dong tapi gak dieksekusi. Artinya ada PIC-nya. Ada PIC-nya Pak. Langsung ditindaklanjuti ke siapa? Ke camat, ke siapa? Wali kota. Artinya pada saat pelaporan ada yang menyerap dan langsung melanjutkan lagi, ada langkah. Ada langkah dan ada eksekusi. Kalau kita laporan doang cuman bias atau cuman oh ya udah laporan, tapi nggak ada langkah dan eksekusinya. Karena kita yang di akar rumput loh Pak. Betul. Kita yang ada di bawah. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena memang tugasnya kita kan mengkaji. Ini baik atau enggak buat masyarakat kita. Layak atau tidak buat masyarakat kita. Termasuk salah satu bantuan Pak. Bantuan juga banyak yang nggak layak loh. Dari pemerintah ya. Kita harus tahu dulu, karena yang dikasih bantuan itu kan manusia, bukan binatang. Betul. Kita lihat beras itu expired enggak, utuhan enggak. Istilahnya kan gitu. Dan kan harus hadir. Hadir di situ. Membuat kelayakan. Oh ya layak, ini masih layak dimakan buat manusia. Artinya dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Nah saya minta di DPC dan DPD dikuatin Pak. Betul. Jadi pada saat kita membuat laporan yang baik ataupun yang kurang baik artinya bukannya berarti kelakuan, artinya yang berprestasi ataupun ada kesalahan wilayah. Artinya kan tujuan untuk perbaikan. Koreksi itu. Bukan kita menjelekkan loh. Karena sesuatu yang baik itu tidak luput dari koreksi. Harus, nggak ada yang sempurna. Semua minta koreksi, saya juga minta dikoreksi.
Saya juga minta dikoreksi kok. Apa yang kurang di diri saya minta dikoreksi. Marah? Enggak. Kalau menurut saya, oh ya benar memang gua nggak benar nih. Koreksi, saya terima. Untuk perbaikan. Perbaikan. Jadi memang harus seperti itu. Fungsi LPM itu harus seperti itu. Dan kenapa ada bidang-bidang? Ada bidang olahraga, bidang agama, bidang pendidikan, bidang perlindungan anak dan perempuan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang bencana alam. Nah, di Gondrong saya isi orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang. Sesuai dengan bidangnya. Bidang pendidikan saya isi sama guru, dosen lagi. Praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan. Ya, di bidang bencana alam saya taruh orang yang sering kebanjiran. Dia kan udah paham betul. Nanganinnya udah nggak pakai bingung lagi. Pada saat kebanjiran, pada saat ada bencana apa, dia udah tahu langkah-langkahnya. Jadi naruh porsi orang juga nggak bisa sembarangan. Di bidang kebudayaan, saya taruh lagi orang benar-benar orang ahli di kebudayaan. Memang ada sanggar, ya kan? Memang itu salah satu next project. Jadi saya ada gedung, nanti mudah-mudahan tahun ini dibangun. Nanti saya bikin kelas sanggar dan budaya. Di situ masuk tuh ada budaya mana? Ada sanggar seni dan budaya. Jadi memang balik lagi ke masyarakat. Semua kegunaannya untuk masyarakat. Nggak ada untuk pribadi ataupun golongan, nggak ada. Dan yang penting nih Pak, pesan. Di wilayah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh sama LPM. Karena LPM itu hadir bukan mau merebut wilayah, tetapi membantu Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah untuk dekat dengan masyarakat. Untuk berbarengan dengan masyarakat, kita membantu, bukan kita mau tugas kerja tetap. Kita cuma membantu, menganalisa, mengawasi. Jadi jangan takut, buset nih wilayah gua. Kita ngebantu Pak, ngebantu tugas mereka kok. Jadi cara pandangnya dirubah. Harus dirubah cara pandangnya. Kita ngebantu. Di situ ada ormas, kita ngebantu bagaimana ormas ini ikut sama di dalam tubuh LPM. Jadi bagaimana kita sepakat itu cara pandang kepada LPM dari sisi positifnya. Jadi harus kita sepakati. Harus sepakati. Jadi LPM hadir di wilayah bukan untuk mau merebut wilayah ini jadi kosong LPM, bukan Pak. Karena masing-masing udah punya tugas. Tugasnya RW apa? Tugasnya RT apa? Ya, tugasnya LPM apa? Tugasnya ormas apa? Karena di LPM sendiri ada bidang ormas, organisasi dan politik Pak. Ada organisasi dan politik. Jadi kita mengakomodir semua ormas yang terdaftar. Kan tujuan ormas pun untuk mengembangkan wilayah kok. Dirangkul, jangan dimusuhin. Kita rangkul semua. Nah, itu yang saya lakukan itu di Gondrong seperti itu. Kita rangkul semua. Jadi obrolan luar biasa nih. Nah, inilah ya biar supaya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar sama Pak Jujun. Bagaimana LPM Cipondo Indah luar biasa. Kemudiannya terus sudah punya koran. Dan ini prestasi yang saya anggap di luar ekspektasi. Positifnya adalah kita semua di 10 kelurahan ini kan saling membackup, membantu. Setuju. Kita punya program ini, nanti kan kita kembangkan di teman-teman kita yang lain. Setuju. Modal utama kita adalah kebersamaan kita. Betul. Ya, sekecamatan ini. Ya, kita harus kuat lah. Harus kuat. Yang satu sakit harus sakit bareng-bareng. Itu dia. Kalau kita kuat, sama-sama bisa bersinergi. Ya, visi misinya tercapai nanti. Tercapai. Baik, kedua, terima kasih banyak. Siap, atas obrolannya luar biasa. Terima kasih. Semoga berkah terus di Cipondo di Gondrong. Mantap. Ya. Terima kasih semuanya. Ada satu hal yang menjadi catatan bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Ketua LPM Gondrong, realitanya atau faktanya adalah
berguna buat masyarakat di Kelurahan Gondrong. Ada satu kalimat bijak dari pimpinan kita di wilayah. Jangan kita mau menjadi orang hebat, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.